Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada suatu hari ketika berada di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Hurairah untuk pergi ke sebuah lembah. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, coba lihat kepala-kepala yang sudah lepas dari badannya di dalam lembah itu. Dulu dia itu diselimuti dengan kulit." Ya, yang kata Rasulullah, dia itu dulu hirsun kahirsikum. Dia terus mencari dunia, terus mencari dunia. Sekarang enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, kata Rasulullah, sambil menunjukkan kepada tengkorak-tengkorak yang ada di lembah itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba kamu lihat, dulu dia pakaiannya bagus, kemudian sekarang tidak ada pakaian lagi, tidak ada kulit lagi, tidak ada apa-apa lagi. Dulu mengejar dunia, sekarang sudah seperti ini, hina, tidak ada yang hana atau permenli. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada Abu Hurairah. Begitulah dunia. Kamu terus mengejar dunia, terus mengejar dunia. Setelah meninggal, hanai bohyum lelengau apa? Ya. Artinya apa? Kamu sudah meninggal menjadi tulang belulang begitu. Pakaian yang kamu pakai juga hancur atau diambil oleh orang lain. Jadi Rasulullah juga bersabda begini. Ini sesuai dengan judul kita pada subuh ini, Bayanu Zammid Dunia. Jadi penjelasan tentang begitu hinanya dunia ini, celaan terhadap dunia. Rasulullah dalam sebuah hadisnya, hadis ini hadis hasan sahih. Jadi Rasulullah bersabda, "Man asbaha wa dunya akbaru hammihi." Barang siapa dia baru bangun tidur, kemudian yang terpikir sama dia cuma dunia saja. Terpikir sama dia bagaimana usaha saya hari ini, bagaimana proyek saya hari ini, bagaimana kerja saya hari ini. Dia tidak pernah terpikir kalau saya mati bagaimana, ibadah saya bagaimana, apakah saya nanti akan berbuat maksiat atau berbuat kebaikan, bersedekah saya bagaimana, itu tidak dia pikirkan. Yang dipikir oleh apa? Yang dipikir oleh proyek pakiban, kemudian kerja saya bagaimana, laba saya bagaimana, kehidupan saya bagaimana. Kalau ada orang seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan diberikan 4 penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hamman la yang qati. Orang itu selalu gundah selalu hidupnya. Jadi tidak pernah tenang jiwanya. Kemudian yang kedua, syughlan. Selalu sibuk. Yang sibuk sampai kayaknya, Pak. Sampai-sampai anak sendiri hana mendemai didik le anak, Pak. Rumah hana mendemai kalan le rumah. Kenapa? Karena saking sudah sibuk sekali, Pak. Ini penyakit sibuknya, Pak. Yang beda fikir katanya sibuk ni memang omah ayu dah kagaknya ketibu dah, Pak. Sibuk ini penyakit. Arti penyakit apa? Karena dia selalu memikirkan dunia tapi, Pak. Maka karena mikir dunia, baru bangun tidur sudah pikir dunia, maka diberikan penyakit yang kedua ini, syughlan. Syughlannya sibuk selalu. Hana watai, Pak. Ada bukan yang tahu hana watai lu, Pak. Coba lihat ini sebentar, hana watai. Mari kita salat beribadah. Tak ada waktu saya untuk beribadah. Anak watai, Pak. Kenapa? Di kepala dia selalu pikir dunia, selalu. Ini penyakitnya, Pak. Penyakit kedua. Penyakit yang ketiga, fakir. Fakir ini apa fakir? Merasa kurang selalu.
Harta sudah dapat tapi masih kurang. Maka ketika kita ketemu sama orang ini, dia tanya, "Pakai banacan onyo?" "Hanacan tepunyo, hanacan onyo." Padahal proyek dia banyak sekali. Padahal duit dia banyak sekali. Kemudian saham dia banyak sekali. Tapi ketika kita tanya, "Bagaimana hari ini?" "Hanacan tegak onyo." Karena apa? Dia mengharap sekian, besok mengharap lagi, mengharap lagi sampai dia mati, Pak. Yang dia tak cari-cari tadi itu tidak sedikit pun dia bawa masuk ke dalam kubur, tapi dia tinggalkan untuk orang lain. Ini 3. Yang keempat, amalan. Amalan ini bukan amalan. Amalan itu ibadah, ya. Amal, tapi ini amalan. Amalan itu cita-cita yang tidak pernah putus-putusnya, tidak pernah habis. Laisa fiha muntaha, tidak pernah habis. Jadi ban berdoa, nanti saya akan bangun ini, saya buat ini, saya buat ini, saya buat ini, terus seperti itu. Ini penyakit namanya. Yang penyakit, bukan penyakit. Jadi artinya kenapa? Karena baru bangun tidur, dia yang terpikir dunia saja sama dia, dunia saja. Padahal yang semua ini akan ditinggalkan begitu saja. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi pembahasan kita pada subuh ini adalah bayanu dhammid dunia. Jadi penjelasan tentang celaan terhadap dunia. Dunia itu kenapa dinamakan dunia? Karena berasal dari kalimat dani'ah. Dani'ahnya imayu. Igila-gila tapi. Ya, itu namanya dani'ah, dunia. Jadi kita lihat langsung pembahasan kita. Wa aktsarul Qur'an mustamilun ala dhammid dunia. Jadi kebanyakan isi Al-Qur'an itu, jadi 30 juz itu ditambah dengan surah Al-Fatihah. Itu banyak ayat cerita tentang dhammid dunia, celaan terhadap dunia. Artinya apa? Manusia mengharap yang kecil, padahal ada yang lebih besar daripada dunia ini. Manusia mengharap nikmat yang kecil di dunia ini, padahal ada yang lebih hebat lagi dengan nikmat yang ada di dunia ini. Kan bodoh namanya. Ya minta yang ubud, pengen receh minta apa? Kan minta pengen receh namanya. Jadi artinya apa? Dia mencari uang receh, sedangkan yang besar itu dia cari. Makanya Imam Ghazali pada kesempatan lain apa kata beliau? Bodoh sekali manusia, bodoh sekali manusia. Diulang berapa kali oleh Imam Ghazali. Dia terus menumpukan hartanya. Setelah harta tertumpuk, kata Imam Ghazali, dia meninggalkan harta begitu saja. Kan bodoh namanya. Habis kita kumpul harta kita tinggalkan begitu saja. Kita meninggal dunia, kan meninggalkan harta begitu saja. Tapi kalau amal ibadah kan tidak. Amal ibadah kita beramal. Untuk apa? Untuk saham kita nanti ketika di alam barzah. Saham kita di mana? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Saham kita di mana? Ketika nanti supaya bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi artinya kalau ibadah itu tidak hilang. Bahana ada ibadah lagi dapat topeng lan celeng. Dapat to 3 maka 3 ni. Dapat to 2 lan celeng. Dapat to 10 lan celeng. Dapat to 30 lan celeng. Tetapi keunggulannya lagi. Ya. Ini tidak hilang, 10.000 itu tidak hilang. Pangkal ini kita tidak hilang. Bahkan kelebihannya lagi, yang 10.000 itu dilipat gandakan. Sehingga seorang hamba itu dia terkejut. Ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia melihat, ya Allah, kenapa banyak sekali amal ibadah saya? Kenapa banyak sekali pahala saya? Padahal saya cuma salat 2 rakaat. Saya cuma bersedekah sedikit, saya cuma sedikit membantu orang lain. Saya cuma membantu Allah kadarnya saja. Ya. Inilah beryakin gedanya firman Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Jadi orang yang pebut akhirat tu apa? Pebut yang hanadah bak dunia apa? Seakan-akan rugo katanya apa? Habis peng katanya apa? Tak bantu anak yatim. Menyeakan-akan secara dunia kan rugo katanya apa? Nyata. Yang rugonya kunya lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut dannya rugo. Jadi artinya apa? Itulah but akhirat. But akhirat kalau kita kali-kali dengan but dunia rugo ni, tak bantu kau. Kan rugo tak bantu kau. Ya, ni secara dunia ni, Pak. Tajuk peng ke kau kan rugo ni, Pak. Tetapi inilah yang dilipat gandakan dan tetap kekal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wasarafal khalqa anha wa da'watuhum ilal akhirah. Dan juga Al-Quran mengajak kita untuk hati-hati sama dunia. Berpalinglah kamu dari dunia. Syaitan itu, iblis itu memanfaatkan dunia supaya manusia bisa diseret masuk ke dalam neraka.
Untuk baik kita nyawa dia sakaratul maut baru telah ni Pak. Katalah lu ni Allah. Pekan lu dengar syaitan, katalah lu ni Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syaitan, mengajarkan iblis untuk bisa menggoda manusia. Jadi makanya ketika iblis sudah lelah dia goda manusia. Waktu semayang, goda Pak. Manusia itu khusyuk ibadah. Waktu baca Al-Quran dia khusyuk baca Al-Quran. Waktu dia sedang ni tentang agama dia khusyuk dalam menuntut ilmu agama. Pak. Maka ketika itu dia susah nih. Bagaimana cara menggoda manusia? Akhirnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang jitu untuk kamu bisa menggoda manusia, kata Allah. Tetapi jangan macam-macam sama orang-orang ikhlas ibadah. Orang ikhlas ibadah kamu tak bisa. Tapi orang yang enggak ikhlas ibadah kamu bisa menggoda dia dan menyeret dia masuk ke dalam neraka. Apa itu? Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Kamu bersekutulah dengan harta dia. Maka ketika dia banyak harta, bersekutulah dengan harta dia. Godalah melalui hartanya. Satu. Yang kedua, godalah melalui anaknya. Ya, melalui anak. Ya goda. Jadi makanya seorang itu bangga dengan anak, bangga dengan nyoleh, buku bangga. Akhirnya apa? Anaknya lawan ke nyan kedua. Kemudian dia bangga dengan anak, akhirnya sibuk selalu. Gara-gara anaknya, dia bisa ribut sama orang lain. Ya. Maka ada ahli ibadah nanti digoda ibadah oleh syaitan, oleh iblis, tidak ada masalah apa-apa dia. Pergi ibadah lagi. Akhirnya apa? Syaitan menggunakan anaknya supaya dia bisa digoda ahli ibadah ni. Ipekaru dia melalui anak. Aje pekaru anak Pak. Kagamu katanya ngurunci lombanya. Digoda kita melalui anak kita, sehingga ibadah kita goyang. Ini dua cara jitu ini karena Allah sendiri yang mengatakan kepada iblis. Allah sendiri mengatakan kepada syaitan. Saya berikan kesempatan kamu untuk menggoda anak Adam itu melalui hartanya dan anaknya. Maka jika tidak seorang anak dia berani membunuh orang tuanya, orang tua kandungnya gara-gara harta. Seorang saudara membunuh saudaranya gara-gara harta. Gara-gara putuk tanah lampuh bacuk dijengkai, kagak ada nyawang, Pak. Makanya iblis itu melalui harta itu dia goda anak manusia untuk saling bermusuhan satu sama lain. Gara-gara anak maknya kakaru Pak. Kakaru keruci-urunci ya, karu-urunci. Akhirnya diberikan setan itu mengambil manfaat dari harta dan anak untuk bisa menjebloskan manusia masuk ke dalam neraka. Wa da'watuhum ilal akhirah. Dan Al-Qur'an itu berisi dakwah, dakwah ajakan. Mari kita menuju akhirat. Akhirat itu yang mana? Dalam tafsir Al-Qurtubi, akhirat itu nyanleh. Bahkan ditambah lagi menjadi 5 lagi, Pak. Dah yang leh Pak. Ketika kita sakaratul maut, yang ke akhirat nih, Pak. Aki saboh di dunia, aki saboh di akhirat. Wal tafatis saqu bisaq. Maka ketika orang sakaratul maut, dia itu kakinya satu di dunia, Pak. Satu lagi di akhirat. Maka untuk meranjak dari dunia ini berat sekali, Pak. Maka seorang itu kadang-kadang dia, ya Allah, nyo dunia lu dingai, harta lu dingai, mendu lu dingai. Dia artinya apa? Gundah. Kenapa? Dia meninggalkan dunia. Dan dia gundah juga, sudah masuk kakinya ke akhirat. Makanya ibadah hana, tapu hana, mandum hana. Maka dua kegundahan sama dia. Gundah yang pertama meninggalkan hartanya. Gundah yang pertama meninggalkan jabatannya. Gundah yang kedua dia masuk ke alam lain tanpa persiapan apapun sedikit pun. Wal tafati saqu bisaq. Jadi makanya yang dikatakan akhirat itulah itu, Pak. Ketika sakaratul mautnya akhirat bagi dia. Kemudian ketika di alam barzahnya akhirat bagi dia. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu akhirat bagi dia. Ketika dia dibangkitkan di yaumul hisab, dia dihisab itu alam akhirat namanya. Ketika dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka itu akhirat namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya apa? Nikmat akhirat itu lebih dahsyat lagi dibandingkan nikmat dunia. Dunia kan sedikit sekali. Berapa orang yang umur cuma sebentar tinggal di dunia? Berapa orang yang bisa menggunakan fasilitas dunia tapi cuma sebentar saja? Karun sehebat apapun Karun mati ci. Fir'aun sehebat apapun Fir'aun mati ci. Saudara dah bukan hebat ni banyak. Numrud di dalam sejarah diungkapkan Numrud adalah raja terkaya di dunia. Ada dua raja kafir terkaya di dunia. Bakhtansar dan Numrud. Ada dua raja terkaya di dunia dia muslim. Tidak ada dalam sejarah yang bisa mengalahkan mereka. Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan dua-dua ini diabadikan dalam Al-Quran. Dan dua-dua kafir tadi juga diabadikan di dalam Al-Quran. Maka kenapa tak laki, ya Allah, tunjukkan yang ada lebih dari Nabi Sulaiman. Ini ikhim, mereka ikhim. Kenapa ni lakinya ni? Karena Nabi Sulaiman sudah pernah berdoa kepada Allah.
Ya Allah, berikan kekayaan kepadaku, tidak pantas engkau berikan kepada orang lain ya Allah. Hanya ya Allah. Cuma lu mentang ya Allah. Dipenuhi keinginan Nabi Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat nanti bagaimana diberikan nikmat, diberikan rahmat oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain diberikan harta yang luar biasa oleh Allah. Dengan harta itu dia berdakwah ke mana saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari, faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin mayyitah faqala. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seekor kambing yang sudah mati. Kambing tergeletak mati. Ya. Ketika dia tergeletak mati, Rasulullah memanggil para sahabatnya. Atarawna hadhihi syah hayyinah? Tidakkah engkau, coba kemari kata Rasulullah. Jadi sahabatnya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Coba kamu lihat. Ini kambing yang mati ini hayyinah ala ahliha. Dia hina sekali sama keluarga-keluarganya. Tidak ada keluarganya yang mendekati dia. Artinya apa? Setelah dia mati, dia diasingkan oleh keluarganya. Kambing bunuh Pak. Tidak ada mereka berkumpul di situ, duduk di situ, hana. Kenapa? Karena baunya luar biasa itu. Bau kambing tadi Pak. Walaupun itu anak dia, walaupun itu orang tua dia Pak, kambingnya. Maka dia akan menjauhi itu. Dia hina sekali. Qalu, sahabat menjawab, "Ya betul ya Rasulullah. Min hawaniha alqauha." Salah satu kehinaan dia itu para kambing-kambing yang lain meninggalkan dia sendiri begitu saja. Jadi dia tidak mendekat ke situ. Kenapa? Karena begitu hina sekali dia. Sudah mati, kemudian bau busuk lagi. Kemudian tidak ada manfaat apa-apa lagi. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Qala walladzi nafsi biyadihi." Saya bersumpah kata Rasulullah. Sumpah Rasulullah mana yang kena yang ada betih ni, Pak? Rasulullah, haba Rasulullah, omongan Rasulullah itu diakui oleh orang suku Quraisy. Suku Quraisy mengatakan ini Muhammad ini tidak pernah dia bohong, dari kecil tak pernah bohong dia. Hantai itu mengagap ni, Pak. Hantai itu mengagap. Ini sama seperti Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu digelar dalam Al-Quran, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ya Nabi Ismail, Pak, dari ubud ka dididik li urung ciji, tidak membohongi orang lain, Pak. Tak pernah bohong dia. Selalu menepati janji dia, Pak. Ya. Maka kenapa orang tidak menepati janji itu dikatakan orang munafik, Pak. Nabi Ismail pernah suatu hari iplaku li kaum. Bagaimana iplaku? Tapi dia itu selalu husnudzan kepada orang lain, Pak. Kibai iplaku. Hai Ismail, saya punya janji sama laki-laki, sama seseorang. Katanya suruh ketemu di sini. Cuma saya sekarang sedang ada masalah ini. Saya sibuk. Tolong kamu gantikan saya sebentar di sini ya. Iya kata Nabi Ismail. Hari pertama Nabi Ismail tetap berdiri di tempat itu sampai 3 hari 3 malam, Pak. Gedang Pak tempatnya. Sambil menjaga amanah itu. Amanah untuk menunggu seorang laki-laki yang akan datang kepada beliau. Akhirnya hari ketiga baru datang, Pak. Apa kata laki-laki itu? Aduh, saya lupa. Lo dua lo nih, Pak, kata laki-laki menjanji tadi, Pak. Sebenarnya kemarin 2 hari yang lalu saya sudah ketemu sama kamu. Tak apa-apa, kata Nabi Ismail alaihissalam. Nyo katanya apa ni nama? Nyo parang juga dah siapkan ni, Pak. Nyo teja oro keletap tak jule, Pak. Bukan karena kabengeh bergai ni, Pak. Kaleh oro yudong inan ni, Pak. Jangankan leh oro katanya siji mendang, hai ledang ti aku oh kaji itu mengapa. Siji kaleh awate nyo bengeh kan le ni, Pak. Meja-meja dapoh ni, Pak. Bergen kan? Tapi Nabi Ismail tidak. Maka dipuji oleh Allah, innahu sadiqal wa'di. Bahkan beliau itu ketika berjanji dengan ayahnya, ya ayah, wahai ayahku, nekoh laju takulun hana buku. Kalau itu perintah Allah. Ya. Ayahnya bermimpi kalau akan menyembelih anaknya, hana buku, dia tembelih julun kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menepati janjinya. Akhirnya apa? Pergi ke tempat penyembelihan untuk disembelih. Hana buku ya. Nya ne gade yang panina, wate dah pegah kai plu. Wate dah pegah minang ka takut danya wai koh ya. Dia pegah hana, nyo ayah melumpo ni kan. Apa ya lumpo ya? Drone akan lun sembelih. Oh macam-macam ya. Tegalam nekoh dah kulun, nekoh dah kudron ni, Pak. Jadi makanya untung saja kita ini, Pak. Kita ini kurban itu tidak mengorbankan anak lagi, Pak. Bukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yuk kurban anu. Kitanya yuk kurban kameng atau yuk kurban lemau ya, Pak. Menyo yuk kurban anu katutah dia, Pak. Tip-tip musim kurban anu payah perlu mundur. Ya ayah anu payah perlu. Payah antri anu nyo anu ketikian ba kurbannya sekian ba kurban sekian kurban. Bahkan ketika urung cik begah haina jinodron lu kurban. Di begah lian oh baik lu ya lu jak kuliah. Jadi tahu cik oh dra mendam. Oh anjo ya. Lun bantam SMP. Oh dra mendam oh be ya lu bantam SMP ya.
Dron yang ubut paling ubut. Oh baik, lo kau ubut hai ah. Bino ya hai. Kami sudah sepakat semua, anak-anak ini sepakat kalau untuk tahun ini dah kurban dron untang ya. Kai payah pelung ayah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya ketika diminta kambing sama kita oleh Allah, diminta ilmu, ana berpuji le juga. Nyampi ke katanya Pak kang kau lain. Ke katanya ya, Pak. Memang secara dunia rugi kita, Pak. Rugi. Apanya rugi? Kagak ada kambing taboh. Padu le juta kagak ada peng le juta. Oh tinggal long kagak ada peng le juta. Pak. Secara dunia memang betul, Pak. Tapi secara akhirat beryakin gini, Allah tidak pernah bohong, Pak. Rasulullah tidak pernah bohong juga. Maka Rasulullah bersumpah, apa kata Rasulullah? Lid dunya ahwan 'ala Allah min hadhihi syah 'ala ahliha. Itu dunia itu lebih hina dari kambing ini. Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah SAW. Dunia yang kita tinggal sekarang ini, kata Rasulullah, lebih hina daripada kambing yang mati ini. Ya, ini banyak. Yang lebih hina, Pak. Jadi artinya apa? Apapun yang kita cari, katanya kahedro, kajihro, abihan, hana tepu-tepu, hana tepu-tepu. Kecuali yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita bantu orang lain, kita beribadah kepada Allah, kita mencari ridha Allah, ya Pak. Ya, mendemai aja, Pak. Lain hana mendemai tepu. Walau kana dunya ta'dilu 'indallahi junaha ba'udah. Jadi Rasulullah mengatakan, itu dunia itu tahu kalian, kata Rasulullah pada sahabatnya. Itu tidak ada lain seperti nyamuk, nyamuk apa? Sayap nyamuk. Tapi mudah tak sayap nyamuk, Pak, ubud han, Pak. Menyolalat deh becu. Nyo nyamuk ki pandeh, Pak. Nyamuk itu dunia itu seperti sayap nyamuk, Pak. Orang kafir pun tak bisa minum dengan sayap nyamuk. Icok sayap nyamuk ya JI, Pak. Hancur ni, Pak. Begitulah dunia. Artinya dunia itu ubud dah kecil sekali. Pajan tak depu dunianya ubud. Ketika kita nanti sudah kaki satu ke dunia, satu akhirat, dan kita sudah masuk ke akhirat. Kita masuk ke alam barzakh. Baru kita tahu ini dunia ini seperti seorang berada di bawah tempurung. Nyan. Ketika metipak tempurung baru mau piraya lagonya lago. Nyan. Ketika seorang masih berada dalam kandungan, dia merasa inilah dunia saya. Saya hebat sekali, Pak. Ini dunia saya. Tapi ketika dia lahir ke dunia, rupanya daerah yelam lago. Nyan, Pak. Daerah yelam dari dalam kandungan. Dunia rupanya bumi ini. Ketika dia masuk ke alam barzakh, terkejut lagi dia. Mana yang lebih dahsyat lago dari dunia lago. Banyak baru terdepu dia, Pak. Maka supaya baik terkejut-kejut, maka diberitahukan melalui Al-Quran. Awak dron bino-bino, akhirat itu bino, nyo bino. Sebagai orang hanai peti kata Allah, bah ke dia peti. Nanti waktu kita mau dalam akhirat baru itu bergerak. Ketika sudah masuk alam barzakh baru itu bergerak. Maka ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar nanti, fa idza ja'atis sakhahnya. Jadi nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, baru dia itu ke alam di padang mahsyar baru dia katakan, lebih dahsyat lah melagau, lebih raya lah melagau, ya Pak. Lebih banyak sekali kau ini. Bahkan dalam satu tafsir itu diungkapkan begini, Pak. Saffan yauma ji'tumuna yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan ketemu dengan saya satu-satu. Ada yang menafsirkan satu saf. Seluruh penduduk dunia itu satu saf semuanya. Mana satu saf apa? Tidak ada dua saf. Tidak ada yang bisa sembunyi dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini memaknai apa? Begitu luasnya padang mahsyar itu, Pak. Luas sekali padang mahsyar itu. Lebih luas daripada alam barzakh. Lebih luas daripada alam dunia. Lebih luas lagi dibandingkan alam kandungannya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini Allah mengatakan begitu. Jadi Rasulullah mengatakan, walaupun Allah itu mengatakan, kata Rasulullah, dunia itu ta'dilu junaha ba'ud. Seperti sayap sayap nyamuk. Walaupun seperti sayap nyamuk, hana kita tepu. Kalau ada angin kencang pun nyamuk hana tanggup ni, hana tanggup kai belum kai je hidup. Kenapa sayapnya begitu kecil sekali? Ini sama seperti orang kafir itu, dia buat strategi ini, strategi itu, maknya ingin menghancurkan katanya, ya puji katanya, ya pelaku katanya, macam-macam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tak bisa itu, tak bisa. Inna ahwanal buyuti la baitul ankabut. Jadi orang kafir itu ibarat angkabut. Angkabut itu apa? Spider. Ya. Pun dah pegang. Laba-laba, Pak. Laba-laba dia buat rumah. Dia mengatakan ini paling hebat ini. Tempat saya paling hebat. Orang kafir begitu juga. Saya paling hebat. Apapun keinginan saya akan terpenuhi, Pak. Saya paling berjaya di sini. Saya paling hebat. Maka Allah katakan apa? Tidak hebat kamu, kata Allah. Yang kamu lakukan itu tidak lebih, kata Allah, seperti rumahnya laba-laba. Yang laba-laba yang kemak yang kayak ubur-ubur undang Pak, yang ubur-ubur. Ya.
Yang bubuk maksudnya pura hana yakin ke Allah, hana jih ke Allah mengkemat di sini minum. Tapi orang yang yakin kepada Allah itu ibarat tu, baik dicembak na binatang agak raya bucu hancurnya banyak. Kemudian kita buat dengan tangan biasanya sudah hancur Pak, sarang laba-laba itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini hadis hasan sahih. Hasan sahih bagaimana? Hadis itu kalau kita lihat dari segi maknanya, itu yang pertama sahih, hasan, dhaif. Ini hadis ini hasan sahih. Kenapa ada dua hasan sahih? Sebagian mengatakan hadis ini sahih, tidak ada bantah. Sebagian mengatakan derajatnya agak turun sedikit menjadi hasan. Ya, maka digabungkan hasan sahih. Jadi tidak hadis dhaif. Ya. Ada hadis lain juga. Ad-dunya wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Itu apa maksudnya? Maksud surga apa nama? Dunia itu adalah penjara. Hanya pegat apa ni apa? Kalau buat ini harus ikut ketentuan Allah, nyo haram umat haji. Menyoyak sembahyang ikuti ketentuan yang Allah gariskan, salat harus begini, berdagang harus begini, semua harus begini, ya namanya. Jadi makanya penjara, Pak. Penjara itu kapan diberikan makan, waktu itu dia makan, Pak. Ya. Kapan dia diizinkan oleh Allah, ketika itu dia bisa berbuat sesuatu. Nyo haram mek bubur, Pak. Nyo gek, nyo halu nak bubur, Pak. Ini perintah saya, ini larangan saya. Jadi harus sesuai dengan perintah dan larangan. Orang dalam penjara kan begitu juga. Orang dalam penjara waktu makan sekian, waktu ini sekian. Nanti setelah itu salat berjamaah, nanti setelah itu buat ini, gotong royong dan lain sebagainya. Waktu jam-jam sekian tidur, sekian bedah. Itu makna si jenun. Kita baik salah bikin umma katanya bina-bina. Pekan Allah gekeun dalam Al-Quran, wal arda wada'aha lil anam. Bumi ini diberikan semuanya untuk manusia. Betul, Pak, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Kita masuk rumah orang kan ada ketentuan, Pak. Kita datang rumah kok. Bahkan menginap rumah kau tidak boleh lebih dari 3 hari. Aji tinggal rumah dia tibulu ni kan, banyak kamu ke rumah aja. Oh kapalo ke tinggal rumah lu ke tibulu ni, hane weh ya. Ada aturan, Pak. Masuk ke rumah orang lain mengucapkan salam. Masuk ke rumah orang lain hanya kerling-kerling menualai buku kalian hanya. Ketika di depan makanan begitu juga hanya kalian le buku dan kalian minum, Pak. Semua punya ketentuan dan adab. Ya. Jadi artinya di dunia begitu juga ada ketentuannya. Kenapa ada ketentuan? Karena salah ketentuan nanti kita bisa hina, Pak. Jadi kuru hina. Pak. Tapi kalau betul ketentuan yang kita lakukan, kita akan dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, dikenal oleh Allah, dikenal oleh malaikat. Itu rili malaikat ni, Pak. Kan tipu senang dia itu rili malaikat ni, Pak. Meninggal katanya udah itu rili malaikat. So meninggal di bulan itu malaikat menubai untuk menyambut roh itu. Tapi menyodai yang beruakai pahana itu rili malaikat. So meninggal di bulan itu mayang dan teputan ala pahala yang kedua ni. Yang tu ate langit itulah. Maka benar, Pak, ketika dia ke langit nanti ditolak sama langit. Ijak ke roh, ijak ke roh, hana atau kawal ni, Pak. Lagi katanya udah jak ke roh, katanya bukan tu gubernur, hana atau turi, Pak, atau pendopo aja itu yang linya. Hom jak gede debit. Hana lun ngan pungan ngan hana lun turi itu ibi. Kemudian tajak ke depi itulah ni kok, karena hana turi. Tapi kalau kita dikenal oleh para malaikat, bahkan roh kita itu dibawa ke sana, di dalam tafsir Sawi, tidak ada langit yang tidak terbuka untuk menyambut orang ini, Pak. Tidak ada para malaikat yang tidak bangun untuk menyambut roh yang baik ini. Sambil dia itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil mengucapkan selamat kamu. Kamu sudah selamat dari ujian duniamu itu, selamat kamu. Ya, nyukai ibarat ujian cik dia, Pak. Jadi di dunianya ibarat ujian bagi Pak. Sedang ujian katanya. Nah, pakai urung alah hai permen, Pak. Yang tidur tekun tak Pak ujian, Pak. Satu lagi alah tak jauh jum kapu je. Kadang-kadang polpen hana kipan dah jauh pulpen hana tu alah geduduk undangannya, Pak. Setelah pengumumannya baru itero, Pak. Si fulan lulus, don hana lulus. Mah apakah hana lulus, don? Jawaban pihana dulu. Pulpen pihana, sapu pihana, ya banyak. Ya, jadi ini perumpamaan dunia. Kemudian wa jannatul kafir. Dunia itu surga bagi orang kafir. Kenapa surga? Surga itu digambarkan dalam Al-Qur'an, ma tashtahihil anfus. Apa ma tashtahihil anfus, Pak? Apapun keinginan hati ini, kalau dalam surga semua tercapai, Pak. Walaupun bukan musimnya. Kita mohon buah-buahan pun akan datang walaupun bukan musimnya. Ya, Pak. Ini namanya faquluhu hani ammari'a, ya, Pak. Makanlah apa yang ada di dalam surga ini hani'an. Hani'an itu apa? Apapun yang terbetak di dalam hatimu dia akan datang kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya, Pak. Maka kan dunia ini kan ibarat surga bagi orang kafir, Pak. Apapun keinginan dia.
Dia tidak mau tahu halal haram, Pak. Yang penting lepeng. Dia tidak mau tahu menyusahkan orang lain. Yang penting lepeng. Dia tidak mau tahu apa-apa, yang penting mobil baru. Dia tidak mau tahu apa-apa, yang penting rumah dia baru. Nah, itu tepu ini, Pak. Tidak mau tahu dia. Ya, inilah artinya apa? Kalau ada orang seperti itu, tidak jauh beda dengan orang ini, Pak. Wa jannatu al-kafir. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan begini. Jadi beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba dunyahu," barang siapa mencintai dunianya. Ini makna cinta dunia apa? Cinta dunia, baik talah ni, Pak. Orang kerjakan tu kan cinta dunia, baik talah ni, Pak. Jangan salah kita. Yang makna cinta dunia, ketika kita cinta kepada sesuatu hal, hanya ada, hanya cinta nanti, Pak. Getanyo cinta kepada kendaraan. Luka bacut, mekreh bacut ka bengeh dia, Pak. Nyan. Atau bermasalah sedikit ka bengeh dia, Pak. Itu cinta dunia namanya. Kita cinta kepada harta, pun anji gada peng bacut mentang serupiah mentang ka bengeh dia, Pak. Itu namanya cinta kepada harta kita. Tapi kalau kita pergi kerja, nya ke cinta dunia nanti, Pak. Bukan cinta dunia. Makanya kita ambillah konsep Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Anta ja'ala dunya safinatun lil akhirah. Jadikanlah dunia ini sebagai safinah. Safinah itu kapal, perahu, untuk kamu bisa sampai ke tujuanmu. Setelah sampai ke tujuanmu, tinggalkan perahu itu, hanya perlele perahu. Maka ketika diberikan nikmat di dunia oleh Allah, jadikanlah nikmat itu untuk bisa dekat dengan Allah. Gejo harta, Pak, untuk tolong Allah. Gejo kendaraan untuk tolong Allah. Ya, Pak. Gejo apa untuk tolong Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas, Pak. Ya. Jadi makanya supaya itu apa namanya, kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, supaya kegiatan dunia itu ada manfaatnya dan dapat pahala, kata Imam Ibnu Katsir, maka ikhlaslah segala sesuatu yang kamu lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berangkatkan tu, Pak, ya Allah, lu berangkatkan tu, lu minta rezeki yang halal untuk anak lu, ya Allah, saya tidak mau yang haram, ya Allah, ya Allah. Karena ada nikmat lain nanti di alam barzah yang kau berikan kepada saya. Ada nikmat lain lagi yang kau berikan di padang mahsyar. Ada nikmat yang lain kau berikan saya nanti di apa namanya, di surga nanti, ya Allah. Ya, jadi artinya apa? Berikan apa yang saya lakukan ini ikhlas karena Engkau, ya Allah. Apapun ikhlas karena Engkau, ya Allah. Ya, Pak. Jadi benar konsep lagayan, Pak. Saya mencari ini, mencari yang halal, ya Allah. Kalau minta yang haram, ya Allah, saya mencari yang halal. Itu sudah ibadah. Dari pertama dia berangkat dari rumah dia berniat untuk berbuat baik, itulah akhirat namanya. Yang kini akhirat. Ini namanya dalam konsep Imam Ibnu Katsir, mengakhiratkan dunia. Danyo tinggal di dunia, Pak. Tapi segala sesuatu kita akhiratkan. Pakai banjakan tu akhirat, apa akhirat, Pak? Dan mekat buah-buahan akhirat, dan berdagang akhirat. Nyo, ya Allah, lun hana lun pengenggom, ya Allah, lun minta rezeki halu, ya Allah. Saya tidak mau menghidupkan anak saya dari yang haram, ya Allah. Karena menyudip dari yang haram, yang anu itu bisa terbentuk karakternya dari yang haram. Maka anda perlehir menyuanu ilawa ruci, anda perlehir. Datanya yang badro katanya. Sudah berapa ini, sudah berapa rupiah sudah kita besarkan anak kita dengan yang haram. Maka anda perlu protes, Pak Allah. Ya Allah, bahkan anak lompat tu, bahkan lagi, anda perlu jangan, Pak. Kita cek dari apa kita besarkan anak kita ini, Pak. Ya. Jadi maka ini yang dikatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang cinta sama dunia, angka cinta dunia hanya kena gede, pas sedang gemekat kan, azan Allah Akbar Allah. Alah, untuk tiada. Yang cinta dunia ni, Pak. Artinya apa? Dia tidak teringat kepada pemberi rezeki kepada dia yang sudah memberikan rezeki seperti itu. Dia cuma teringat rezeki yang sudah diberikan saja, jangan hilang rezeki itu. Dan bagaimana supaya bertambah rezeki itu? Maka dia takut sekali. Takut sekali kalau rezeki dia hilang. Lebih-lebih lagi ketika tutung, ya, Pak. Tutung kedainya baru dia pun rawan. Baru tinggal demam kepada Allah juga tutung kedai. Nyo kedai demam pencuri baru tinggal demam kepada Allah. Tapi ketika Allah tadi mengajak tadi, Allahu Akbar, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, lantik temayang itu mendaun. Ini cinta dunia namanya. Barang siapa yang mencintai dunia dia, adarra akhiratahu, maka akan memudaratkan dia dalam urusan akhirat dia. Urusan salat bisa mudarat gara-gara dia cinta pada dia. Urusan jabatan gara-gara jabatan itu bisa merusak akhirat dia. Makanya dalam Imam Al-Ghazali juga mengatakan begini. La yumkin ayatajamma hubbani. Tidak mungkin dua cinta itu akan terkumpul dalam hati ini. Cinta apa itu? Hubbud dunia wal akhirah. Cinta dunia dan akhirat. Tak mungkin, kata beliau. Bagaimana tak mungkin? Kalau ada yang mengatakan saya cinta sekali kepada dunia dan saya cinta sekali kepada akhirat, bohong dia, kata Imam Ghazali. Kalau seorang sudah cinta kepada dunia, dia pasti tidak cinta kepada akhirat.
Kalau dia cinta akhirat berarti dia tidak cinta kepada dunia. Maka disikapi oleh Imam Ibnu Katsir. Bagaimana cara hidup di dunia itu? Akhiratkanlah duniamu. Ya, Mbak. Bagaimana mengakhiratkan dunia, Mbak? Gedanya peng kabut dunia, Mbak. Bagaimana cara Pak akhirat dunia? Tak bantu gop. Atau paling enggak tak infak ke gop. Atau paling enggak apa? Tablo je untuk hibahkan ke gop. Atau kita buat apa wakaf ini, wakaf itu, ya, Mbak. Artinya apa? Dunianya bu dunia tapi kita akhiratkan. Kita tidak korupsi harta orang lain, tidak korupsi punya kantor, itu sudah mengakhiratkan dunia. Hana ada mengakhiratkan dunia. Katanya udah dalam dunia, tetapi butnya but akhiratnya. Dia bet salah faham burung dia. Gimana but akhiratnya dia tinggalan dunia? Akhiratkanlah duniamu. Ya. Sebagaimana Utsman bin Affan. Utsman bin Affan hana pak lawan hana pak lawan Utsman bin Affan. Di dalam kitab tasawuf diakui Utsman bin Affan itu orang paling kaya dan orang paling zuhud ni, Pak. Kaya zuhud lah. Ya. Nyo katanya pakan zuhud. Hana tapu tak zuhud je. Ya. Hana tapu pula, Mak. Harta hana tak zuhud aja imam, Pak. Ya. Nya hana hileh ni, Pak. Tak zuhud pakan hana tapu banyak. Harta dan tapu dan mandu mana, Pak. Kata zuhud itu. Tapi Utsman bin Affan hartanya banyak sekali hartanya. Bahkan makin terus bertambah hartanya. Bahkan Utsman bin Affan itu kan ada meninggalkan sesuatu di Arab itu, ada sumur beliau itu. Ya. Artinya begitu banyaknya harta beliau. Tetapi beliau orang yang paling zuhud juga, diakui oleh orang-orang zuhud itu, diakui oleh para ahli sufi. Biasanya menyokak kaya taknya zuhud hanali, Pak. Kalau leju laleng dengan pereceh, Pak. Istilahnya perecehnya ke dunia pereceh, Pak. Laleng dengan pereceh. Waktu meninggal dunia pengrecehnya membacut dari pasalan kubu, Pak. Kecuali apa? Ahli waris sepakat untuk beliau ijak kafan. Ya, namanya. Hanya beliau ijak kafan, ijak kafan hana ijak kafan je, ijak kafan pun aja. Model hana uko-uko, model cering jero, Pak, cering jero. Hana cop-cop Pak ikat aju ngan telo, Pak. Hana ikat-ikat ni, Pak. Ya. Jadi makanya tu waktu kita meninggal dunia cuma itu saja, Pak, kain kafan. Paling-paling na ijak kafan wangi-wangian, Pak. Belum sabun no ganya. Hana lebih dari 500 ribu, Pak. Ijak kafan badum jenut mete, Pak. Leh pun 20 ribu, Pak. Kemudian pengnya 500 ribu. Peng bunuh tamita cukup jahit tamita tapi 50 ribu dia malah kubu. Ya, kain kafan itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ajaban kullal ajab. Saya heran kata Rasulullah. Lil musaddiq bidaril khulud, dia yakin kepada hari akhirat. Waktu kita tanya, kamu yakin pada hari kebangkitan? Yakin. Yakin ke kematian? Yakin. Yakin surga neraka? Yakin tahap dulu apa? Tetapi dia itu, wa huwa yas'ali daril ghurur. Tapi dia terus berusaha untuk mengejar dunianya. Mengejar dunia, terus dia kejar dunia. Udah pucerok oleh dunia ya, Pak. Dunia kan ada finishnya, Pak. Udah pucerok oleh. Apa yang finish? Mati apa ini, Pak? Ya kedulu, hana atau permulai, Pak. Ya, Pak. Kalau ada jabatan pun 5 tahun jabatan. Oh, tambah 10 tahun. Oh, tambah 15 tahun. 15 tahun itu tak lama, ya, Pak. Beda fikir trip, Pak. 15 tahun, ya, Pak. Munyo yang trip pun 3 tahun, ya, Pak. 3 tahun itu pun kalau menurut Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan umurnya 1250 tahun. Kalau menurut Nabi Nuh katanya, "Hai Nuh." Ini ada dialog Nabi Nuh dengan ini pengikutnya, Pak. Umatnya. "Hai Nuh, umur kamu panjang sekali sudah. 1000 tahun sekian. Madza wajadta minad dunya?" Kamu dapatkan apa dari dunia ini? 3 tahun umurnya, Pak. Katanya 60 tahun dan kayu dah, Pak. 60 tahun katanya ada pengalun karena hotel. Saya sudah punya itu, punya saham, punya lampu. Habis dah pegangnya. Betul, Pak. Betul, Pak. Kata tanpa. Kai dah mau kamu meninggal. Orang yang bunuh dengannya cukup jahat harta dengkunya bagi-bagi je nak. Kai bagi-bagi ke kau. Kau bodoh nanya, Pak. Akhirnya apa yang beliau ngomong tadi itu didengar oleh anak-anaknya, kata bagi-bagi adanya, Pak. Makanya ada di dalam sehebat apapun kita, Pak. Ya. Kita beli rumah. Kami, artinya teman saya pernah berdialog dengan seorang Abu bukan karena ketuha, ya, Pak. Kan Abu berarti yang malim betulnya kan karena ketuha itu. Jadi rumah beraya rumahnya. Rumahnya besar sekali. Jadi artinya apa? Semua ada AC, kecuali kamar beliau tidak ada AC. Ditanya oleh dengan Abu, "Don bahagia Abu selamanya, Abu?" Mana? Negepoi harta awai kepu, Abu? Untuk bahagia masa tua. Untuk bahagia masa tua. Kumpul harta untuk bahagia masa tua. Itanya dengan Don jino katuha, Abu, na bahagia Abu.
Hanjit pajuh je putok ibu doktor na bahagia bu. Hana bahagia alun. Jino tuut kalema mandu na bahagia bu. Dengan harta-harta menung rumah beda na bahagia bu. Hana bahagia. Don na bu kamana don madum na athe bu. Ibu doktor bu, don hanya kena athe na bahagia bu. Hana bahagia ayo. Hana bahagia memang. Lang kamu hana athe tu lagi bahagia. Masa kecil dulu waktu ini dia AC selalu pak. Nyo abu ibu doktor don hanjo hati tepring bed. Hanya tepring bed. Urung katuha pak kiba tepring bed. Megok kapatah tulung memang. Jadi tulung ka kalemo tepring bed kerap kapatah. Tapi dia su tepring bed. Idengar lian rumah mangat hati ayah. Padahal itu tulung pak. Bunga-bunga hikalang kamu sipru tulung pak. Kamu meninggal pak. Don abu ibu doktor yo hati triplek pak. Bukan tu payah tulungnya munye pak. Ya, na bahagia rohmu, na bahagia. Puji abu yang minta abu. Don abu munye meninggal dunia abu. Dalam detiknya meninggal dunia abu. Aci ni kumpulan dengan abu mandum abu. Ni pegah ba anak abu. Wahai anak-anakku, ini abu beli semuanya. Rumah ini punya abu ini. Abu beli semuanya ini. Abu mau satu permohonan saja. Tolong kuburkan abu di tengah ruangan ini. Ibu kalian macam-macam abu. Nyan pengro ke nyan pak. Tapi anak tidak mengizinkan dia untuk di situ. Menyapu yang mengatakan tepi mundur dari rumah lu. Tepi waktu abu meninggal dah mau rumah awak. Nyan. Atau berpesan abu pak nyo nak kamar le nak kan. Kamar nala pamboh kamar nak. Abu minta satu saja. Kuburkan abu di kamar itu. Ibu kalian ni terus anak pun ngaju deh. Cuma dia tanya abu pajak meninggal. Nyan pak. Dia tanya ngaju abu pajak meninggal abu. Nyan pak. Nyawa teh pegahnya langsung meninggal kan pak. Karena kalian udah hakam ni pak. Maka ketika meninggal pak apa kubu yang bahaya kubu. Atau orang tuanya itu abu yang menghai ne nyo alfat ban abu belau baru ne. Tentu waktu abu meninggal, abu meheng alfatnya ne nya kubu. Oh macam-macam ya. Alfat pengdro kanyan pak. Rumah pengdro kanyan pak. Tetapi hartanya tidak bisa menolong dia. Inilah yang dikatakan tadi oleh Imam Ghazali pak. Bodoh sekali manusia itu. Setelah dia banyak harta tidak bisa menolong dia. Walaupun sampai ke kubur saja haite dulu pak. Ibu kalian ni hana nepuk aju. Duduk waktu abu meninggal, panena urungnya meninggal patola alfat, panena telefon me pak ambulan gratis nama, telefon ambulan gratisnya. Hai so awak DPRK ambulan tiap me kena tiap ni, ambulan gratis lah pak ya. Dengan ambulan gratis me pak, padum lah yung ambulannya kau dibandingkan dengan alfat tadi. Ya. Artinya apa? Tidak bisa menolong seseorang pak, kecuali yang dia infakkan di jalan Allah, dia bantu orang lain, yang doa-doa orangnya berdoa mendung yang hanya tolong katanya pak. Ya, pak. Anak yatim yang dah bantu, anak yatim doa anak yatim yang kenyang doa yang tolong katanya orang pak. Anak yang saleh dah peraya anak pak, dari ubud dah peraya. Dia menjadi anak yang saleh, anaknya pun yang tolong katanya. Lain anak tu dia tolong katanya. Wakaf, tapi wakaf dan nyong. Tapi wakaf saja dah ni. Tapi wakaf mimbar pak. Tapi wakaf pupu dan wakaf masjid tapi wakaf pak. Orang setiap hari salat di situ. Ketika kita hidup, pahala mengalir. Ketika kita mati, pahala mengalir juga pak. Yang gara-garanya menyebunuhkan anak pak. Rumah punya pak. Dia kumpulkan duit untuk beli alfatnya. Dia kumpulkan duit untuk beli rumah besarnya. Tapi ketika meninggal alfat hanya itu longi pak. Kan bodoh nanti pak. Menyo alfat itu longi luar biasa pak. Ibu kali alfat yang tenang mentang ron. Teruk dia lembar dah lu kirim ron dulu. Atau teruk dia pada masyar dia itu minta aju alfat yang BLG-nya nyan lu nya. Anak tu dulu. Anak yang saleh yang tolong katanya. Ya. Yang kita dulu tidak bangga sama anak ini pak. Anaknya yang cuma hafal Quran. Anaknya yang cuma doa temayang, doanya doa aje. Kalian bang tu sudah jadi pimpinan perusahaan di Amerika bukan? Sudah menjadi ini di Australia pak, di Amerika dan lain sebagainya. Bangga dengan anaknya pak. Tetapi ketika kita meninggal dunia, anak yang Amerika tak bisa berbuat apa-apa sama kita. Ya. Anak yang munafik yang tolong katanya pak. Yang terpegah apa anaknya? Cuma doa temayang je, lain hanjut. Hana je minta pengnya pak. Padahal waktu kita meninggal, ini anak-anak penghafal Quran dia menolong kita. Yang bisa doa-doa inilah yang menyalatkan kita nanti ketika meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sedikit lagi pak. Berarti nanti pertemuan selanjutnya kita melanjutkan ini juga ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waruwiya ada dalam sebuah riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala mazbalah. Rasulullah berdiri pada sebuah tong sampah. Jadi ada tong sampah di situ. Apa kata Rasulullah? Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Halummu ila dunia. Coba kemari kata Rasulullah. Dia mengajak sahabatnya, coba kemari kalian. Coba dekati dunia, ya. Wa akhadha khirqan. Beliau mengambil ada secari
kain, khirqah qad baliyat ala tilkal mazbalah. Kain itu sudah hancur, yang karelo. Makanya seorang itu kalau sudah sesuatu hal hanya pakai beh lambruknya minan. Wa udhaman qad taharraqat, dan ada tulang belulang yang sudah hancur. Termasuk untuk tulang pun najis. Tengok dah belum lemah, dah baju thinnya, dah pasal kena tulang belulang ini. Atau apa saja ayam, pak, tulang belulang masukkan ke situ. Apa kata Rasulullah? Faqala hadhihi dunia. Dunia itulah seperti ini, kata Rasulullah. Dulu pakaian kamu hebat sekali, kata Rasulullah, tapi tidak hebat lagi. Ya, hana hebat lagi, Pak. Dulu wate udip hebat ni, Pak. Wate na jabatan hebat. Ya, hana hebat pun hebat memakai tamalah kubu. Bisa apa dia? Ayam ini dulu hebat sekali, sekarang jadi tulang belulang seperti ini. Kain ini hebat sekali dulu, sekarang sudah dibuang oleh orang lain. Hadhihi dunia, kata Rasulullah. Nyokunya dunia. Maka jika katanya menyomuhnya, gunakanlah konsepnya, konsep Imam Ibnu Katsir. Jadi kita nanti pertemuan selanjutnya kan lanjut di sini. Jadi makanya gunakan konsep Imam Ibnu Katsir. Artinya apa? Kita hidup di dunia, tapi kita akhiratkan dunia itu. Ya, dapat akhirat dunia. Baik lalai dengan dunia, baik tua dengan apa namanya, dengan amal ibadah katanya. Ketika kita lalai dengan dunia, baik sampai lalai dengan hana ada buat akhiratnya, Pak. Hana ada buat akhirat. Maka kalau kita mengakhiratkan dunia, dunia mendemai, akhirat mendemai, Pak. Dua-dua mendemai, Pak. Ya. Tapi kalau sudah lalai dengan dunianya beda, Pak. Lalai dengan dunia, maka tapi-tapi hana mendemai. Tapi-tapi hana mendemai. Ini ibarat begini. Dunia kan begini, Pak, di dalam Al-Qur'an. Ini 2 menit lagi. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kita ambil 2 saja. Dunia itu la'ibun, lahwun. La'ibun itu apa? Kem kena, kem gede. Itu la'ibun namanya apa? Lagi main-main, Pak. Kem kena, kem gede. Lun nanyo, lun aje, ada orang yang baru, yang baru. Yang medang, Pak. Akhirnya apa? Malam tidur. Kan dengar. Waktu bengah berdalam, lun nanyo, dula bengah apa. Ketika malam tidur lagi, Pak. Yang kita sampai lagi apa? Tapi lagi apa? Hidup itu terus ini. Padahal umur kita terus bertambah, Pak. Hudip tapi bincang je kabeh dengar lom, Pak. Abian tengok bedah lom, dia lupa. Inilah ibu namanya. Lagian main-main satu. Yang kedua, sehingga dia lupa pada akhirat. Sudah. Yang kedua, walahun. Dunia itu lahun. Ipelalai, Pak. Ipelalai katanya. Ada satu benda ipelalai katanya, Pak. Nah, jabatan ipelalai katanya, Pak. Jabatan limong ton ipelalai katanya, Pak. Lalai katanya, Pak. Padahal dulu kita salat tepat waktu. Padahal dulu kita itu suka berinfak, bersedekah. Padahal dulu kita itu berinteraksi sosial dengan masyarakat. Waktu kena jabatannya kedua, Pak, pelalainya. Ya. Seperti anak kita ketika nyan anak teror ate pelalai, Pak. Anak katanya ipaka katanya jauh laut. Kita duduk di pondok itu, kita datang jam 8 tu. Anak imain laut. Imain aja, Pak. Katanya tapreh bak pondok takalan maka padum jem kanyo anaknya. Waktu leho tak bedah dek haina kaji berkapui jem, pupui jem ban mentang ni. Pada kapui jem mana, Pak? Akhirnya apa kakelatnya tak bunga tak preh dan kata dengar ni, Pak. Kapa dengar ni. Ketika jam 4 sore kita pahul haina dikaji dawo ju karap malam. Hai pun malam karap pun nanya ban mentang main. Karena dia sudah dilalaikan oleh air laut tadi. Setelah dia makannya mengkerumka. Ban tak main kai tahu dalam mentang. Kai tahu wo. Ketika masuk ke dalam mobil, dia lihat jam. Hai, kapo tengah 5 lagi, baru kerja ni, Pak. Kapo tengah 5 lagi. Nyo tengok golong bereh PR, golong berehnya ni, Pak. Begitu pula orang yang dilalaikan dengan dunia. Gaya lalai tapi kok gaya ibadah, gaya ibadah. Wate karak meninggal ini, yang baru, ya Allah, lun ibadah golong. Lun nyo golong, nu fikir dia alena. Lun akan balik rumah duit pegaknya, hana balik ni menyuara kaki sabah kabat dunia. Kaki sabah akhirat, tinggal cepot mentaki dunianya, langsung dua-dua dah di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.